Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan Pak Guru Effendi. Semoga hari ini kalian semua sehat dan bahagia. Hari ini bersama saya Pak Guru Effendi, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Selamat mengikuti anak-anak, tetap semangat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kali ini bersama Pak Guru Rahmat Effendi. Kalian akan ditemani belajar di kelas 4. Anak-anak kelas 4 yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini anak-anak, ada dua muatan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah IPA dan yang kedua adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai untuk IPA adalah 3.6 menempatkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya. Lanjutnya bahasa Indonesia KD yang akan kita pelajari. 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini kalian sudah membaca selama 15 menit? Jangan lupa ya anak-anak, judul dan sinopsis dicatat ya di buku catatan kalian. Coba amati gambar ini. Gambar apa yang anak-anak lihat di sini? Bagaimana cara tim SAR menemukan pesawat terbang yang jatuh di dasar laut? Ini anak-anak, kita bersama-sama mencari tahu jawaban dari pertanyaan di atas. Anak-anak, melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan sifat-sifat bunyi, 2. Menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi, 3. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung, 4. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam bentuk peta pikiran. Kakak berbicara akan menyebabkan kaleng dan udara dalam selang bergetar. Kemudian, udara dalam selang akan merambatkan bunyi sampai ke telinga adik. Lalu, saat itulah telinga adik mendengar suara kakak. Anak-anak, mari kita belajar tentang sifat-sifat bunyi merambat melalui media. Yang pertama, sifat bunyi merambat melalui media benda gas. Bunyi melalui benda gas atau udara menuju ke telinga. Contohnya, seorang jatilan mendengarkan segendang, lalu kita mendengarkan saat berkumandang azan di masjid. Kemudian yang kedua, sifat bunyi merambat melalui media benda padat, yaitu bunyi merambat melalui benda padat atau benang kasur menuju ke telinga kita.
Contohnya, kita mendengarkan telepon melalui telepon kabel, maka suara yang kita berikan akan didengar oleh pendengar melalui kabel yang tersambung. Atau bisa juga ketika kita tempelkan telinga kita di rel, maka kita bisa mendengarkan kereta api yang sedang berjalan. Yang ketiga, bunyi bisa sampai di telinga kita melalui media benda cair. Bunyi merambat melalui benda cair atau air menuju ke telinga kita. Contohnya apa, anak-anak? Ketika SAR mencari pesawat terbang yang jatuh di samudra atau di laut, maka kapal akan bergerak menggunakan sonar, anak-anak. Suara yang dikirimkan oleh alat sonar akan dipantulkan setelah menerima pesawat yang jatuh, kemudian akan diterima oleh kapal, maka kita akan menemukan pesawat yang jatuh. Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, sekarang kita akan belajar cara melakukan percobaan bunyi merambat melalui media. Kita mulai percobaan yang pertama. Tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi. Lalu, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu benang kasur dan gelas plastik. Langkah kerjanya adalah satu, membuat lubang pada gelas plastik. Yang kedua, benang diikat dengan lidi di dalam gelas plastik. Yang ketiga, dekatkan gelas plastik ke telinga kita. 4. Minta temanmu berbicara melalui gelas plastik yang ia pegang. 5. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, ini alat dan bahan yang kita gunakan: gunting, benang, korek api, dan kaleng bekas. Nah, ini percobaan bunyinya. Hasil pembicaraan yang diberikan oleh Vina akan didengarkan oleh Adel dan hasilnya segera dicatat. Mari kita mengisi tabel, anak-anak. Dari hasil percobaan tadi akan kita isikan tabel. Kita misalnya melakukan percobaan 3 kali melalui benda padat. Yang kita gunakan adalah benang kasur, tali rambut, dan senar karet. Apabila dalam benang kasur terdengar, maka kita isi contreng pada kolom benang kasur terdengar. Sedangkan untuk apabila tali rambut kita terdengar, maka kita contreng tali rambut. Selanjutnya untuk senar karet, apabila tidak terdengar, maka kita contreng tidak. Cara membuat laporan tersebut, nama percobaan kita isi, percobaan 1. Tujuannya apa, anak-anak? Kita isi mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya apa, anak-anak? Kita isikan kasur dan benang. Selanjutnya, anak-anak, langkah kerjanya apa, anak-anak? Kita isikan langkah kerjanya. Lalu hasil percobaannya, anak-anak, yang penting apa tadi? Apakah bunyinya terdengar atau tidak? Kalau terdengar, maka melalui benda padat dapat didengar di telinga. Kesimpulannya apa, anak-anak? Bunyi merambat melalui benda padat terbukti.
Demikian anak-anak, bagaimana bunyi dan pemanfaatannya telah kita pelajari. Selanjutnya mari kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pelajaran yang lalu, kalian sudah membaca teks Siap Menghadapi Musim Hujan. Judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Paragraf 1, 2, 3. Berarti berapa anak-anak? Ada 3 paragraf. Di dalam paragraf tersebut, dalam tiap-tiap paragraf tersebut, terdapat 2 unsur. 1 gagasan pokok dan 2 gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti dari bahasan sebuah paragraf. 2 gagasan pendukung adalah uraian tambahan yang melengkapi gagasan pokok. Nah anak-anak, mari kita mencoba menuliskan atau mencari gagasan pokoknya. Coba kita lihat paragraf pertama. Musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan sekolah. Mereka sepakat ketika selokan bersih. Warga tidak akan kebanjiran. Kira-kira apa ya anak-anak? Gagasan pokoknya. Ya, betul. Musim hujan hampir tiba. Setelah kita tentukan gagasan pokoknya, mari kita tentukan gagasan pendukungnya. Oh ya, betul anak-anak. Semua paragraf isinya dikurangi kalimat musim hujan hampir tiba. Nah, itu semua merupakan gagasan pendukung. Mari kita selanjutnya menuliskan peta pikiran. Apa yang telah kita cari tadi, gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya, kita tuliskan kembali pada peta pikiran. Yang pertama kita isikan gagasan pokoknya, yaitu musim hujan hampir tiba. Kemudian gagasan pendukungnya kita tuliskan, misalnya warga desa di kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti, kita isikan. Kemudian satu kotak lagi, mereka berencana membersihkan selokan, kita isikan di kotak yang satunya lagi sampai selesai. Nah anak-anak, demikian juga untuk yang paragraf kedua, seperti dituliskan pada peta pikiran tadi yang sudah kita contohkan di paragraf 1, ditulis di peta pikiran. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, demikian juga dituliskan kepada di paragraf atau peta pikiran yang ketiga. Demikian anak-anak, telah kita pelajari untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak kelas 4 yang hebat, Pak Guru Effendi berharap kalian semua sudah paham tentang bagaimana bunyi melambat dan bagaimana menentukan gagasan pokok. Oh ya, ingat anak-anak, pesan Pak Guru, di ruang angkasa itu udara tidak ada.
atau di ruang hampa udara, bunyi tidak bisa merambat. Oleh sebab itu, ketika astronot berkomunikasi di bulan menggunakan radio. Demikian anak-anak, pembelajaran hari ini dapat disimpulkan. Hari ini kita sudah mempelajari yang pertama, mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui media. Lalu menyajikan laporan percobaan perlambatan bunyi tersebut secara sistematis. Yang kedua, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta menuangkannya ke dalam bentuk peta pikiran. Anak-anakku kelas 4 yang hebat, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian di kelak kemudian hari. Cukup sekian dari Pak Guru Effendi. Belajarlah terus, jadilah anak yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.